Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Sarawah Bande. Kali ini kami akan membahas tentang guru honorer akan dihapus, maka siap-siap pengangguran akan bertambah di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai teman-teman. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disingkat Van RB Cahyo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Surat edaran bernomor B-185 MTTSM.0203 tahun 2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022. Pengamat kebijakan Republik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan dampak dari penghapusan ini adalah akan menciptakan banyak pengangguran. Ya, otomatis pengangguran bertambah karena mereka yang selama ini tertampung sebagai honorer besar, jelasnya kepada detik.com Kamis 9 bulan 6 2022. Trubus menyampaikan total ada sekitar 400.000 tenaga honorer di instansi pemerintahan. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2022, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,83% dengan jumlah pengangguran 8,40 juta orang. Para tenaga honorer memang nantinya berpeluang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau pegawai negeri sipil PNS dengan mengikuti seleksi, tapi itu pun terbatas. Saat ini tenaga honorer yang mendapat afirmasi adalah posisi guru, sehingga tanpa perlu seleksi tes bisa diangkat jadi P3K. Ia berharap ada pula kebijakan serupa di posisi lain seperti administrasi dan Satpol PP, sehingga mereka tetap bisa bekerja di instansi terkait. Kalau idealnya, pemerintah bisa saja mengangkat mereka jadi P3K, dikontrak saja 2 atau 1 tahun. Nanti kalau bagus diperpanjang, ujarnya. Namun jika tenaga honorer itu langsung dihapus begitu saja, Trubus mengibaratkan ini seperti kiamat. Ini berarti kiamat, tidak ada kerjaan, imbuh dia. Berkaca pada seleksi P3K di tahun 2021, ia menyampaikan tidak sedikit tenaga honorer yang gagal. Hal serupa bisa saja terjadi di seleksi P3K nantinya, walaupun passing grade-nya sudah diturunkan. Trubus mengungkapkan langkah kebijakan penghapusan honorer ini merupakan bentuk penataan pekerja di lingkungan instansi pemerintah yang sedari awal sudah salah. Honorer yang bekerja saat ini tidak semuanya bekerja sesuai dengan bidangnya karena perekrutan tenaga honorer yang tidak jelas. Bahkan ada dari mereka yang merupakan orang-orang titipan sehingga bekerja pada posisi yang tidak seharusnya. Meski begitu, Trubus mengatakan hal itu tidak serta-merta membuat tenaga honorer dihapuskan. Sistem rekrutmennya saja yang perlu disesuaikan dengan bidang keahlian pekerjaannya saja. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.